Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Ingin merepresentasikan dari hasil 9 jurnal yang kami review. Perkenalkan, nama saya Yunus Dafaria dengan NIM 230400060. Saya Eka Linsani dengan NIM 230401111. Saya Feroli Chandra, NIM 2304004. Yang pertama ada pembahasan deskripsi metode penelitian. Ada metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan dalam metode kualitatif menitik beratkan pada makna, penalaran, situasi, dan definisi dalam konteks tertentu dengan melihat hubungan kehidupan sehari-hari. Metode kualitatif sering disebut dengan metode interpretasi natural atau fenomenologi. Jenis metode kualitatif cukup beragam. Ada etnografi, studi kasus, penelitian teori grounded, dan life history. Sumber kualitatif dapat digali melalui dokumen, narasumber, peristiwa, atau kejadian, tempat, dan lokasi. Sementara itu ada metode kuantitatif, didefinisikan sebagai metode mengumpulkan data terhadap suatu fenomena data yang bersifat angka atau numerik. Untuk menemukan pengetahuan, menyelidiki masalah berdasarkan pengalaman empiris dan melibatkan berbagai teori, desain, hipotesis, serta menentukan subjek penelitian. Metode kuantitatif ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya dan bersifat deskriptif, korelasi, atau asosiatif berdasarkan hubungan antara variabel metode penelitian. Selanjutnya ada metode campuran. Metode campuran adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada karya ilmiah. Karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memperoleh data dari survei, eksperimen, dan kuesioner untuk menghasilkan data-data yang dapat dikuantifikasi. Sementara karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh data dari studi pustaka, dokumentasi, observasi, atau pengamatan secara langsung. Selanjutnya ada karya ilmiah dengan menggunakan metode campuran. Karya ilmiah yang menggunakan metode campuran adalah penelitian yang mengumpulkan data dengan menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada 9 jurnal yang kelompok kami review. Di antaranya yang pertama jurnal pelatihan implementasi media pembelajaran berbasis digital pada guru di SMK Yatindo Bekasi dengan metode campuran, karena metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara, serta dilakukan evaluasi melalui kuesioner untuk menilai efektivitas kegiatan. Yang kedua ada pendampingan pemanfaatan media pembelajaran berbasis learning app untuk mengoptimalkan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran anak usia dini di era digital dengan metode kuantitatif, karena metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan survei, kuesioner, pretest, dan post-test. Yang ketiga ada analisis kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam merancang media pembelajaran berbasis digital di MAN 1 Medan dengan metode kualitatif,
karena metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan studi literatur. Yang keempat, ada analisa puasan mahasiswa Amik Mahaputra Riau terhadap siswa dengan metode end user computing statis pasien dengan metode campuran karena metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustakaan, observasi, wawancara, serta kuesioner EUCS. Yang kelima ada implementasi aplikasi Human Resource Management System (HRMS) berbasis web dan Android menggunakan metodologi API dengan metode kualitatif karena pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil data yang dikumpulkan dikembangkan melalui teknik eksperimen dan dibuktikan dengan uji black box, akan tetapi tidak menampilkan data angka apapun. Yang keenam, ada pelatihan peningkatan pengetahuan potensi riset bidang teknik komputer dan informatika dengan metode campuran karena pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner pemahaman dan di awal dilakukan observasi. Yang ketujuh, ada pemanfaatan aplikasi web commerce sebagai media pendukung pemasaran produk UMKM di desa Ruten Kota Loksemawe dengan metode kualitatif karena pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi serta FGD atau wawancara. Yang ke-8 ada perancangan sistem informasi laporan pengadu masyarakat berbasis web pada Dinas ESDM Sumut dengan metode kualitatif karena pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, interview. Hasil data yang dikumpulkan dikembangkan melalui teknik eksperimen dan dibuktikan dengan uji black box, akan tetapi tidak memiliki data angka apapun. Yang ke-9, sistem pengaduan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu berbasis web dengan metode campuran ya karena yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, interview. Hasil data yang dikumpulkan dikembangkan melalui teknik eksperimen dan dibuktikan dengan uji black box. Berikutnya ada analisis perancangan sistem. Analisis dan perancangan sistem merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem untuk menentukan hubungan, kebutuhan, permasalahan yang dapat diatasi dari adanya sebuah sistem yang akan dibangun dan sistem seperti apa yang akan dibuat. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi ekspektasi pengguna. Setelah memenuhi persyaratan, maka baru akan dilakukan perancangan database serta layout atau user interface. Terdapat beberapa perancangan sistem yang diterapkan, antara lain ada prototype, waterfall, agile, RAD atau rapid application development, AUD, and user development. Paparan perancangan sistem karya ilmiah yang menggunakan paparan perancangan sistem prototipe adalah perancangan yang berfokus pada pengembangan awal. Karya ilmiah yang menggunakan paparan perancangan sistem prototipe adalah perancangan yang berfokus pada pengembangan awal dari sistem atau aplikasi untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum dilakukan pengembangan secara penuh. Berikut jurnal yang menggunakan metode paparan perancangan sistem prototipe meskipun cenderung hanya memanfaatkan satu metode implementasi. Ada pelatihan implementasi media pembelajaran berbasis digital pada guru di SMK Yatin Bekasi, dan ada pendampingan pemanfaatan media pembelajaran berbasis Lampung Learning Apps untuk mengoptimalkan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran anak usia dini di era digital. Analisis kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam merancang media pembelajaran berbasis digital di MAN 1 Medan.
dan ada pelatihan peningkatan pengetahuan potensi riset bidang teknik komputer dan informatika, dan juga pemanfaatan aplikasi web commerce sebagai media pendukung pemasaran produk UMKM di desa UTMK, Kota Lok Sumawe. Karya ilmiah yang menggunakan paparan perancangan sistem waterfall adalah perancangan yang berfokus pada pengembangan dari analisis hingga pengujian dan pemeliharaan, yang mana tahapannya terus berurutan dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Berikut jurnal yang menggunakan metode paparan perancangan sistem waterfall. 1. Sistem pengaduan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu berbasis web. Karya ilmiah yang menggunakan paparan perancangan sistem agil adalah perancangan yang berfokus pada metodologi pengembangan perangkat lunak yang berorientasi terhadap waktu pembangunan produk, dengan tahapan mulai dari perencanaan, analisis, engineering, dan evaluasi. Berikut jurnal yang menggunakan metode paparan perencanaan sistem agil. Ada implementasi aplikasi Human Resource Management System (HRMS) berbasis web dan Android menggunakan metode agil. Karya ilmiah yang menggunakan paparan perancangan sistem RAD adalah perancangan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak plug-in, di mana siklus pengembangannya relatif singkat. Dengan menggunakan metode RAD dapat mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perencanaan dan implementasi. Sistem informasi tahapan-tahapan dalam RAD terdiri dari 3, yaitu Recruitment, Planning, Design, Workshop, dan Implementation. Berikut jurnal yang menggunakan metode paparan perencanaan sistem RAD. Ada perancangan sistem informasi laporan pengaduan masyarakat berbasis web pada Dinas ISDM Sumut. Karya ilmiah yang menggunakan paparan perancangan sistem EUD adalah perancangan yang berfokus pada pengembangan software yang non-profesional yang diterapkan oleh user itu sendiri, mulai dari merancang hingga mendesain perangkat lunak. Berikut jurnal yang menggunakan metode paparan sistem EUD. Ada analisa kepuasan mahasiswa Amigma Putra Riau terhadap siswa dengan metode End User Computing Satisfaction. Demikian dari review jurnal yang kami bisa sampaikan. Oleh begitu, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.